Perkasa di awal tahun, melempem di bulan Maret sampai 15.400 di hari ini. Nah, itulah nasib rupiah yang jadi korban ganasnya corona. Apa saja faktor penggerus rupiah? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Rupiah Ambles Dihajar Corona. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Perjalanan gerak rupiah. Pertama kita akan melihat grafik perjalanan gerak rupiah dari tahun 1990 hingga tahun 2020 ini. Terlihat jelas di awal tahun 2020 ini rupiah menguat. Ini yang ditandai dengan semakin rendahnya grafik nilai tukar terhadap Amerika Serikat Januari kemarin, penguatannya hingga 2%. Namun di bulan Maret ini rupiah justru melemah yang ditandai dengan tingginya grafik di nilai tukar ini. Pada perdagangan 18 Maret kemarin rupiah melemah 0,36%. Kalau kita lihat year to date-nya hingga kemarin ini sudah melemah hingga 9,62%. Bahkan hari ini sampai 15.400. Nah, posisi ini merupakan level terlemah sejak Oktober 2018. Kalau kita lihat di grafis ini, saat itu rupiah menyentuh level 15.265 rupiah per dolar AS. Artinya sudah lewat saat ini. Nah, saat itu rupiah mengalami koreksi hebat karena aksi dari Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve. The Fed waktu itu melakukan normalisasi kebijakan dengan menaikkan suku bunga sampai 4 kali sehingga investor pada saat itu memilih untuk memindahkan dananya dari Indonesia menuju ke Amerika. Nah, rupiah pun jadi korban. Tapi waktu itu pelemahannya bertahap mulai Februari hingga puncaknya waktu itu di bulan Oktober 1998. Pelemahannya waktu itu hingga 12,53%. Tapi kalau pelemahan di tahun ini terjadi sangat cepat. Kurang dari 2 bulan dengan pelemahan nyaris 10% year to date. Kalau kita lihat di bulan Januari masih naik loh 2%. Tapi bisa dibilang paling perkasa dibandingkan dengan mata uang lainnya pada saat itu. Nah, kalau sampai turun lagi di bulan Maret ini artinya lebih dari 15.400 juga, maka level terlemahnya adalah ketika krisis moneter tahun 1998 yaitu di sini. Nah, waktu itu rupiah di titik terlemah sepanjang sejarah yaitu mencapai 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tepatnya pada tanggal 17 Juni 1998. Waktu itu rupiah jatuh hingga 500% year on year. Lalu apa saja faktor amblesnya rupiah? Kita akan cek slide berikutnya. Sudah jelas kalau hancurnya nilai tukar rupiah kali ini dipicu oleh penyebaran ini yang pertama, COVID-19. Di global, dunia tengah berperang melawan virus ini. Dan di Indonesia sendiri, angka positif corona kian bertambah seiring juga dengan penambahan angka kematian akibat corona. Tentu bukan sentimen yang baik untuk rupiah. Nah, ketidakjelasan ini akhirnya menciptakan ketakutan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di mana investor asing ini memiliki porsi terbesar di pasar saham dan juga obligasi yang akhirnya menarik dananya dan memindahkan ke aset lain yang dinilai lebih aman. Akibatnya rupiah melayang. Ini terbukti dari angka net sell atau jual bersih yang sudah lebih dari 8 triliun rupiah. Memang bisa dikatakan pergerakan rupiah ini sangat rentan oleh keluar masuknya aliran modal atau ini hot money. Nah, hot money ini adalah sumber devisa negara. Pasokan valuta asing hanya dari hot money. Sama seperti ketika di Januari kemarin, kenapa rupiah akhirnya bisa menguat? Itu karena derasnya uang masuk berupa obligasi dan saham dari investor. Nah, sebenarnya ada satu pos lagi yang bisa mendatangkan devisa negara. Tapi saat ini belum bisa diandalkan, yaitu transaksi berjalan atau current account deficit ini. Karena sampai saat ini masih defisit. Jadi dikenal juga dengan CAD atau current account deficit sejak 2011. Maka hingga saat ini devisa hanya mengandalkan yang ini tadi hot money. Nah, ini juga yang menyebabkan bila terjadi outflow atau uang keluar, maka rupiah keok seperti saat ini. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan outflow, tapi nanti sebelumnya ada satu faktor lagi yang selalu juga menjadi alasan pelemahan rupiah. Kita akan cek slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat seperti yang saya sudah jelaskan tadi, The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat ini selalu menjadi kiblat dari pergerakan pasar dunia, termasuk derivatif dan menentukan pergerakan rupiah. Jika sebelumnya saya sudah jelaskan di tahun 2018 itu terjadi pelemahan rupiah karena The Fed menaikkan suku bunganya, ini juga yang terjadi tahun ini. Tapi bedanya The Fed ini terlihat panik dengan menurunkan suku bunganya 2 kali secara mendadak. Yang pertama itu pada tanggal 3 Maret 2020 The Fed menurunkan 50 basis point ke 1 hingga 1,25%. Lalu tidak sampai 2 minggu, The Fed kembali menurunkan 100 basis point. Ini minus 100 basis point, ini dari 0 sampai 0,25%. Nah, ini merupakan bentuk dari kepanikan The Fed yang mencerminkan ekonomi Amerika Serikat juga gundah gulana begitu. Nah, sinyal ini akhirnya ditangkap investor adalah kemungkinan The Fed tidak akan kuat untuk menahan efek dahsyat dari badai corona. Nah, ini juga yang akhirnya membuat investor menjadi khawatir. Lalu juga ada ahli yang sudah mengatakan terjadinya kelangkaan dolar di Amerika Serikat
Serikat ini juga salah satu yang membuat keluarnya dolar dari negara berkembang seperti Indonesia salah satunya. Nah, efeknya apa? Investor yang galau jadi menarik uang dari negara berkembang seperti Indonesia dan beralih ke aset lain yang dinilai lebih aman dari saham ataupun obligasi. Ini terbukti juga dari cash flow yang keluar dari pasar saham dan obligasi kita di Indonesia. Kita akan cek slide berikutnya. Kalau kita lihat setelah WHO menaikkan status corona dari epidemik menjadi pandemik, inilah momen yang menyebabkan derasnya capital outflow dari Indonesia. Kalau di pasar saham, ini investor asing membukukan jual bersih sudah mencapai 8,5 triliun rupiah year to date, dan di obligasi kepemilikan asing sudah berkurang hingga 57,88 triliun rupiah pada periode yang sama year to date-nya. Nah, padahal dana dari asing jumlahnya paling besar menopang obligasi maupun pasar saham kita. Jadi ketika asing berbondong-bondong cabut, lemahlah langsung IHSG maupun imbal hasil obligasi kita yang yieldnya jadi semakin tinggi. Artinya harganya jadi semakin murah. Tapi meskipun begitu masih ada harapan juga dari segi teknikal. Menurut para ahli, bila rupiah ini berhasil menguat ke level Rp15.000 saja, maka ada peluang untuk bisa naik lagi ke Rp14.890 per dolar Amerika Serikat. Nah, penguatan selanjutnya berpotensi ada di level $14.615 AS. Kita tunggu bersama ya, apakah hari ini ada sentimen baik yang bisa membawa mata uang Garuda terbang tinggi lagi bertahap menuju ke penguatan seperti di awal tahun 2020 ini.